Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aritmetika. Nama saya Sinta Alfiatun Nadila dengan NIM 2008105034 dan teman saya nanti ada Novi Wulansuci dengan NIM 2008105048. Saya akan menjelaskan tentang aritmetika sosial. Bisa dilihat peta konsepnya di sini. Lalu ada observasi. Gambar tersebut memperlihatkan pakaian yang dijual di toko atau di pasar barang bekas. Pakaian yang dijual di toko merupakan pakaian yang baru dibuat dan belum pernah dipakai. Sedangkan pakaian yang dijual di pasar barang bekas merupakan pakaian yang pernah dipakai kembali dengan harga yang lebih murah dari toko. Harga penjualan baju di toko tersebut lebih besar dari harga pembuatannya. Nah, sekarang ada untung dan rugi. Membicarakan masalah untung atau rugi dalam suatu kegiatan jual beli atau perdagangan tentu berkaitan dengan modal yang menjadi dasar perhitungannya. Titik awal perhitungan bermula dari modal atau harga beli saat barang yang diperdagangkan dibeli oleh pedagang. Kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan Penetapan untung rugi dihitung dari selisih antara harga pembelian dan harga penjualan. Di sini ada perhitungan untung dan rugi. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jual lebih besar dari harga beli. Kalau rugi, harga beli dikurangi harga jual, di mana harga jual kurang dari harga beli. Berikut adalah istilah dalam perdagangan yang perlu kita ketahui. 1. Harga penawaran ialah harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang bersifatnya tidak tetap dan dapat berkurang. Penjualan menginginkan pembelian melakukan penawaran dan pembeli biasanya menawar lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Yang kedua ada modal atau pokok adalah banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Yang ketiga, harga pembelian atau harga beli adalah harga yang disepakati untuk membeli suatu barang, yakni sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang. Yang keempat, harga penjualan atau harga jual adalah sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual. Yang kelima, untung disebut juga keuntungan atau laba adalah keadaan yang terjadi bila harga jual lebih tinggi dari harga beli yang tadi disebutkan. Yang keenam, rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Bisa dilihat rumusnya. Yang ketujuh, impas atau keadaan ulang pokok kembali atau kembali modal, yakni keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian. Persen atau per status bisa dilihat ya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Wulansuci. Kami persilakan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai 6.2 atau tentang diskon atau rabat dan juga courting. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berbelanja di toko pakaian, kita sering mendengar istilah kata diskon ataupun potongan harga yang diberikan oleh beberapa toko yang menjual barang-barang dagangannya terutama menjelang hari raya. Selain itu, diskon juga diberikan oleh agen penjual barang kepada pembeli yang membeli barangnya dengan jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar. Rabat atau diskon biasanya dinyatakan dalam persen. Sebagai contoh, toko tekstil A memberi diskon 20%, maka harga sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 20% di bawah harga yang tertulis atau 80% dari harga yang tertera. Selanjutnya itu 6.3 tentang bruto, tara, dan juga neto. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia perdagangan yang menyediakan barang dan juga jasa, ada istilah yang perlu kita kenal yaitu bruto, tara, dan juga neto. Bruto atau berat kotor adalah berat wadah dan isinya. Tara atau potongan berat adalah berat wadahnya saja, dan
Neto berat bersih adalah berat isinya saja. Selanjutnya yaitu ada 6.4. Menabung di bank dalam bentuk deposito. Bank adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan yang setiap orang yang menabung uangnya di bank akan mendapatkan jasa dari bank yang disebut jasa simpanan. Sedangkan setiap orang yang meminjam uang di bank akan menanggung jasa pinjaman. Pembicaraan kita kali ini khusus tentang menabung di bank dalam bentuk deposito. Uang jasa dari bank kepada penabung atau depositor yang menyimpan uang dalam bentuk deposito disebut bunga deposito. Bunga deposito itu akan diberikan oleh bank kepada penabung tepat pada setiap tanggal jatuh tempo. Jika pertama kali penabung menyimpan uang dalam bentuk deposito tanggal 5 Maret, maka untuk periode jatuh tempo tanggal jatuh tempo adalah setiap tanggal 5 pada bulan-bulan berikutnya. Jika periode jatuh temponya 3 bulanan, maka periode jatuh temponya adalah tanggal 5 Juni, 5 September, 5 Desember, dan juga seterusnya, yakni tanggal 5 pada setiap 3 bulan berikutnya. Nah, di sini juga kita menyediakan contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu misalkan pada tanggal 22 Agustus, seorang nasabah menyimpan uang di bank yaitu sebesar 2 juta rupiah. Untuk bentuk deposito, dalam bentuk deposito, bank menetapkan suku bunganya sebesar 6% per bunga. Bunga itu kita ambil sebagai bagian dari penghasilan kita. Nah, dalam bentuk depositonya pada tanggal 27 Agustus. Maka setiap tanggal 22 Agustus pada tahun-tahun berikutnya merupakan tanggal jatuh tempo. Artinya, bunga yang akan diterima oleh nasabah tepat pada tanggal 22. Bunga bank yang akan ia terima per tahun jatuh tempo sebelum dikenakan PPh adalah 6% dikali 2 juta rupiah sama dengan 6/100 dikali 2 juta rupiah sama dengan 120.000. Secara umum, jika modal yang kita tabung di bank M rupiah, suku bunga bank X persen per tahun dan bunga dalam rupiah B, maka B sama dengan X per 100 dikali M. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.